Look ya Zahra, look ya Zahra. When Fatima came to Karbala, Zainab said, do not look ya Zahra. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, do not look ya Zahra. When the night fell on that desert camping, a lonely voice was heard in mourning. Then she looked and saw someone approaching, one who would join her in her grieving. She had come to see her progeny and what had become of their destiny. But she could not let her to go closer. She did not want her to really see. I do not want you to go further. You will only see pain and horror. Body with no head, 72 dead. Zainab said, do not look ya Zahra. When Fatima came to Karbala, Zainab said, do not look ya Zahra. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, do not look ya Zahra. Before you were born, my loving daughter, I was shown this by your grandfather. He told me what was to be for my son and how it would be a tragedy. My brother told me of this day as well. I knew what was to become of me, but even then I could not stand witness when I saw Shimir walking to him. My mother, you cannot bear to see what they did to his broken body. Arrow in his heart, liver ripped apart. Zainab said, do not look ya Zahra. When Fatima came to Karbala, Zainab said, do not look ya Zahra. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, do not look ya Zahra. Oh mother, when he stood and addressed the people who had now turned on him, he cried and shed the bitterest of tears. I never saw such a thing from him. My brother, you who define what is brave, how can I stand to see you crying? I cry not for what shall happen to us, but that the cause of their doom is me. Even in this final moment, he could only think of their
torment. How could they kill him? He came to help them. Zainab said, do not look, Ya Zahra. Fatima came to Karbala. Zainab said, do not look, Ya Zahra. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, do not look, Ya Zahra. Then her mother's eyes began to wander. Another body she had to see. A new grave had been dug in the morning. A young infant in that was buried. There lay the young Qasim, son of Hassan, and next to him the older Ali. But it was Ali al-Asghar she came to, the one they killed in his father's arms. What was the sin of this poor child? When the arrow hit, he had wailed. He cried, I'm thirsty, have they no mercy? Zainab said, do not look, Ya Zahra. When Fatima came to Karbala, Zainab said, do not look, Ya Zahra. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, do not look, Ya Zahra. Another had now joined them in their pain. She had also lost her only sons. Fatima held her hand and led the way to the river she wanted to go. Zainab knew what for, they had gone searching her noble brother. They could not see, his arms would show and lead them to him, where there lay the rest of his body. He went to bring back for us water. Then we heard a shout, oh my brother. We saw the flag fell, that was the farewell. Zainab said, do not look, Ya Zahra. Karbala, Zainab said, do not look, Ya Zahra. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, do not look, Ya Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Seroja TV yang kami muliakan.
Semoga semua berada dalam kesehatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan kembali untuk membawa acara di Seroja TV. Serunya obrolan Wanoja. Dan pada sesi kali ini masih dalam rangka peringatan Asyura. Saya masih selalu mengingat, dari ceramah, kemudian juga dari ajaran-ajaran Allahyarham, kemudian juga Kiai Miftah tentang arti sebenarnya dari Asyura itu sendiri, bahwa Asyura itu juga merupakan teladan nilai agung, kemudian juga perwujudan nilai-nilai Al-Quran, simbol perkhidmatan dan penghormatan untuk kemanusiaan, kemudian juga pengorbanan, perlawanan terhadap opresi dan penindasan. Dalam sejarah Asyura itu sendiri juga tidak hanya ada peran dari laki-laki, tetapi juga ada peran dari perempuan. Siapa saja perempuan-perempuan yang kemudian berperan di dalam Asyura itu juga bisa ditonton kembali oleh pemirsa di beberapa sesi dari Seroja TV. Berdasarkan hal tersebut, pada sesi Seroja kali ini kita akan mengangkat tema Embodying the Spirit of Asyura, Women's Ways, yaitu bagaimana mewujudkan spirit Asyura dan bagaimana perempuan menginternalisasi spirit tersebut. Senang sekali pada sesi kali ini sesuai dengan temanya, Seroja TV dapat menghadirkan kawan peneliti dan kolaborator Seroja TV, yaitu Mbak Sarah Muwahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sarah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak? Jauh-jauh dari Skotlandia bisa hadir di sini di kesempatan kali ini. Iya, ya senang sekali karena biasanya kan pernah ya waktu itu sekali via Zoom. Jadi sekarang bisa real in person. Ya, benar. Ini bukan trik. Iya. Oke, nah buat para pemirsa Seroja TV, Mbak Sarah ini adalah peneliti dan pengajar di Al-Walid Center. Pengajar di Master of Globalized Muslim World di Universitas Edinburgh, Scotland. Fokus penelitiannya salah satunya itu adalah dinamika Sunni Syiah di Indonesia, dan saat ini sedang meneliti mengenai dakwah perempuan Ahlul Bait di Indonesia gitu. Nah ini masih dalam tadi ya Mbak Sarah mengenai tema Asyura dan juga perempuan gitu. Dari sejarah kan juga sudah tertulis bagaimana perempuan juga sangat terlibat di dalam perjuangan Asyura saat itu. Nah kalau Mbak Sarah sendiri bagaimana ini menilai makna Asyura dengan tema perempuan? Apakah kemudian hanya terbatas pada perannya dalam melawan opresi ataupun ketidakadilan, ataukah juga sebenarnya tersirat pada perjuangan menghilangkan ketidakadilannya sendiri yang dialami oleh perempuan? Mungkin saya jawabnya sambil ini ya, ini kan sebenarnya yang ingin saya bicarakan kali ini gitu kan. Jadi yang kita bicarakan kali ini kan mungkin kita sudah sering mendengar tokoh-tokoh wanita yang di Karbala, karena kan juga cerita Karbala itu adalah cerita yang diteruskan dari kesaksian para perempuan Ahlul Bait ya. Kesaksian seperti Sayyidah Zainab dan yang lain-lain itu kan tanpa keberanian dan kesaksian mereka kita kan mungkin tidak tahu apa yang terjadi kan, karena di Karbala dalam apa namanya pembantaian Sayyidina Husain dan keluarganya. Jadi mungkin saya menjawabnya sambil cerita gitu kan, karena saya peneliti dinamika sosial. Yang saya ingin ceritakan kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya perempuan-perempuan, terutama di sini karena saya tinggal di Amerika ya, sebelum saya pindah ke Edinburgh, bagaimana perempuan-perempuan Muslim Amerika atau di Amerika menafsirkan dan terinspirasi dari kisah Asyura, ya terutama kisah kemartiran Imam Hussein. Ya, mungkin bisa ditampilkan ya slide yang saya siapkan. Nah, kan kalau misalnya mungkin seperti Fatimah tahu ya, sekarang mungkin peringatan Asyura di sini di Indonesia tuh mudah nggak sih? Atau gampang dilakukan nggak sih?
kalau boleh? Saat ini sih cukup sulit ya gitu, dengan banyaknya kontroversial yang kemudian diisukan, kemudian juga banyak pertentangan dari berbagai kelompok yang lain gitu. Berbeda dengan dahulu yang lebih mudah, kemudian juga mendapat banyak dukungan dari berbagai kelompok. Gitu ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu kontroversinya atau dilarangnya karena apa? Ya karena beberapa kelompok menganggap bahwa Asyura, baik peringatan Asyura tidak menjadi bagian dari tradisi Islam, begitu, tidak termasuk ke dalam sejarah Islam yang kemudian harus kita peringati. Gitu ya. Ya itu makanya sayang sekali karena seperti yang kita tahu juga mungkin di sejarah budaya Indonesia kan Asyura itu sudah banyak diperingati dari sejak zaman dulu, dari sejak sebelum zaman kolonial juga gitu kan. Kita lihat ada acara Asyura tabut seperti tabut di Padang, tabut di Bengkulu, dan juga kalau itu mungkin berkembangnya memang pada saat kolonial, tapi sebelumnya kan masih ada orang yang bisa membaca mungkin kisah Asyura ya, kayak di Hikayat Hanafiyah yang ada di Aceh, dan juga sudah ditafsirkan, diterjemahkan sampai ke Ternate. Jadi ada bahasa-bahasa lokal yang mempunyai hikayat itu. Kan membuktikan kalau memori Asyura itu sebenarnya juga merupakan salah satu memori penting dan juga yang memberikan spirit Islam dari sejak awal masuknya Islam di Indonesia, di Nusantara. Nah, kalau misalnya bisa lihat di slide itu kan seperti Fatimah katakan tadi ya, sekarang banyak sekali penolakan terhadap Asyura, peringatan Asyura, baik di sosial media ataupun juga di fisikal gitu ya, jadi ada spanduk di mana-mana. Nah itu sangat-sangat ironis karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Ketika kita lihat malah di negara-negara yang masyarakat muslimnya minoritas, malah Asyura boleh gitu dilakukan di jalan-jalan utama pula. Gitu. Bisa nebak nggak Fatimah ini di mana? Ini di US ya berarti? Kalau yang ini di UK. Oh, ini di UK. Ya, ini di Central London. Kan bisa dilihat ya, ada bendera-bendera dan itu lumayan menginterupsi mungkin jalan London yang biasanya sekular gitu kan, tapi ini menjadi penuh dengan spirit Islam, penuh dengan spirit Asyura, dan mereka juga mengenalkan ini loh, kami memperjuangkan atau memperingati spirit keadilan yang dikenalkan oleh Nabi kami Rasulullah, dan juga ditunjukkan dengan pengorbanan Sayyidina Hussein. Kalau yang ini baru yang di US, ini di New York City. Ya kan malah sampai ada kuda-kudanya sekalian dibawa juga di jalanan New York gitu. Ya, tetap ada tradisi dan simbol-simbol yang kemudian ditunjukkan juga ya. Iya, iya. Jadi biasanya tuh mungkin ada tradisi yang bukan hanya dari Iran saja, malah banyak kan dari South Asia, dari India, dari Pakistan, dan mungkin juga ada dari Central Asia. Jadi kan banyak dan bukan hanya orang Syiah saja ya biasanya yang ikut. Mungkin banyak kan dari pecinta Ahlul Bait, tapi yang ikut tuh ya bukan hanya orang Muslim saja, dan kadang-kadang mereka malah jadi ingin tahu gitu kan, apa sih ini gitu, apa sih Muslim ritual yang kalian lakukan di jalan-jalan ini, kenapa penting gitu kan. Dan juga ini sangat baik karena di satu sisi kan banyak Islamofobia ya, mungkin pernah dengar kalimat ini, dan untuk padahal di kalangan-kalangan atau di space, di tempat yang ada mungkin Islamofobianya tinggi, mereka tidak fobia Asyura. Gitu. Jadi kan ada kadang-kadang ironis gitu ya, di saat di space yang banyak Islamnya, malah kadang-kadang lebih fobia Asyura karena mungkin ada misunderstanding, ada juga fake news tentang apa sih Asyura itu gitu. Nah, jadi itu mungkin dari foto tadi kan bisa dilihat kalau cerita tentang pengorbanan Sayyidina Husain itu bukan hanya ada di negara-negara Muslim saja, tapi juga bahkan gaungnya itu terasa sampai negara-negara yang bisa dikatakan bukan negara Muslim ya, bahkan Muslim minoritas. Jadi dan pengorbanan dan juga harapan yang diinspirasikan oleh kisah Karbala itu bukan menyentuh hati umat Muslim saja sebenarnya, tapi juga bahkan umat manusia secara keseluruhan yang bukan hanya Muslim. Ini kan ada quote nih dari salah satu documentary movie yang bagaimana kalau cerita ini, kalau ada orang-orang yang bilang, oh nggak usah kita bicarakan, ini kan cerita perseteruan yang sudah ribuan tahun, kenapa masih harus diingat gitu. Tapi mungkin yang kita tekankan sebenarnya bukan perseteruannya, tapi bagaimana kita menghargai gitu ya, spirit pengorbanan, spirit berani menegakkan keadilan. Nah itu yang sebenarnya menginspirasi jutaan
manusia bahkan 13 abad setelahnya gitu ya. Dan sebenarnya dari dulu juga peringatan Asyura itu tidak hanya pemilik orang-orang Ahlul Bait ya, tapi memang judulnya aku sangat pecinta Ahlul Bait, jadi sebenarnya siapa saja gitu. Kan dulu juga sering juga mengundang beberapa tokoh dari Sunni ataupun juga dari agama lain selain Islam gitu. Dan ya itu harusnya peringatan Asyura itu tidak terpatok pada tempat ataupun pada suatu bangsa tertentu gitu ya Mbak Sarah. Betul. Dan bahkan ketika kita lihat kalau misalnya ada lanjutannya Arba'in gitu ya, setelah 40 hari, itu kan juga yang datang kan juga ada dari non-muslim juga kan, dan itu mungkin suatu ritual terbesar umat muslim yang terbuka sebenarnya dan bisa diperingati oleh non-muslim gitu. Nah, ini seperti ini bisa lihat nggak nih? Ada Twitter ini ketika Joe Biden menang, menang pemilihan presiden, ini lukisan tentang Imam Hussein, tentang Asyura dijadikan meme gitu kan. Kalau misalnya saya artikan di sini Joe Biden gitu kan, Dear Joe Biden, dengan mengalahkan Trump, Yazid di masa kini, engkau telah membalas dendam atau meneruskan perjuangannya Imam Hussein. Jadi di sini sampai menjadi meme yang populer gitu ya, ketika bahkan di Amerika pun gitu. Dan ini mungkin Fatima bisa bantu baca yang quote yang putih. Oke, jadi in Rohingya refugee camps, in Uyghur internment camps, in the refugee camps in Kalai, Rafah, Zatari. On the shores of the Mediterranean, in boats packed with human cargo, there is Hussein. Apa ini kira-kira kalau misalnya Fatima bisa Jadi lihat? yang saya maknai ini kan pengungsi refugee itu kan juga melakukan perlawanan terhadap opresi yang dialami oleh mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa di tengah lautan gitu ya, tengah lautan Mediterania, kemudian juga pada saat mereka di kapal gitu kan, atau ketika mereka harus kemudian lari di dalam kargo gitu kan, kargo yang berisi manusia, disitulah pada saat perjuangan itu terjadi, disitulah ada Hussein. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen melihat atau pengen memperingati gitu ya, dan pengen memaknai perjuangan Hussein itu bukan hanya dengan cerita-cerita Asyura saja, kita harus juga melihat apa sih yang terjadi pada masa kontemporer ini. Karena kan perjuangan Ahlul Bait, perjuangan Nabi Muhammad itu kan perjuangan membela mustadafin ya, membela kaum tertindas. Jadi di mana terdapat orang-orang yang tertindas, di mana terdapat orang-orang yang berjuang dan lari dari opresi, itu disitulah ada Rasulullah dan disitulah ada cucunya Hussein. Nah, sekarang untuk bicara tentang tema perempuan nih. Foto, kalau misalnya Fatima lihat foto ini ya, ini Muharram Majlis ya. Ini kan peringatan Asyura ya, Majlis peringatan Asyura. Ini dari tahun, ini dari abad 18 ya, akhir abad 18. Kira-kira ada perempuannya nggak? Secara kasat mata sih tidak melihat ya. Lihat ya. Secara kasat mata. Iya. Jadi nanti kita akan bicara lagi, tapi ada kritik gitu ya. Oh, walaupun ini adalah cerita yang disampaikan dari mulut perempuan, dan sebenarnya juga banyak diperingati oleh perempuan juga ya, bukan berarti perempuan tidak memperingati Asyura, tapi kadang-kadang suara yang terdengar ketika peringatan Asyura itu hanya suara laki-laki, atau yang dilukiskan, atau yang di forefront gitu, yang ditampilkan ke depan adalah hanya ekspresi kesalehan laki-laki saja, gitu kan. Tapi ada sebenarnya kayak seperti di sini ya, kita lihat kan ada di jalan juga ada foto-foto perempuan juga. Tapi kan sering sekali karena juga mungkin ada beberapa syariah, tafsiran syariah yang berbeda-beda, suara perempuan kan tidak diucapkan lagi ya. Maksudnya tidak boleh memimpin majelis gitu, tidak boleh memimpin orasi, begitu kan. Padahal lagi cerita tentang Karbala itu kan orasinya siapa? Masih ingat nggak yang membuat orasi atau menceritakan di depan umum pertama kali apa yang terjadi di Karbala? Enggak. Itu kan orasinya Sayyidah Zainab kan? Oh, maksudnya ya, betul. Zainab, betul. Di depan? Di depan? Pada saat setelah Karbala itu terjadi kan, berorasi di depan ini apa namanya, Yazid. Ya betul, Yazid, dan misalnya di pihak lawan begitu ya, di pihak yang bahkan membunuh kakak-kakak mereka dengan saudara-saudara mereka. Jadi istilahnya
eh, itu bukan hal yang mudah ya. Mereka habis dipermalukan, jalan dari Karbala untuk ke Damaskus ya pada saat itu, dan juga tapi dia melihat ini loh yang kamu lakukan, dan ini dia bahkan bisa menggerakkan hati Yazid juga kan kalau nggak salah. Jadi ada beberapa hal yang agak dilunakkan gitu, walaupun juga tetap mungkin kejam dan sadis ya. Salah satu buku yang mungkin bisa dilihat kalau ingin lihat The Woman of Karbala, dan ini bukunya kumpulan penelitian, kumpulan laporan dan analisis juga apa sih yang perempuan-perempuan Muslim lakukan pada saat memperingati Karbala gitu ya. Jadi bukan hanya dalam sejarah Karbala itu sendiri, tapi sepanjang sejarah sampai sekarang gitu. Di situ ada buku yang bagus dari Kamran Scott Agai tentang Woman of Karbala kalau ada yang pengen melihat dan belajar lebih lanjut. Nah, padahal sekali lagi seperti kita lihat ya, ini kan salah satu depiction atau imaginary picture tentang apa yang terjadi di Karbala ya. Hampir banyak sekali orang pecinta Ahlul Bait itu punya lukisan ini gitu kan. Itu semuanya perempuan yang survivornya. Nah, di saat ini saya ingin meng-highlight bagaimana beberapa perempuan di Amerika ya, seperti tadi saya ucapkan, sebenarnya memaknai dan mengkontekstualisasikan Asyura di masa kini. Ya, ini yang pertama adalah dari Sherin Yusuf. Ini kebetulan juga teman saya, kita pernah bertemu di salah satu konferensi. Dia adalah PhD candidate di Universitas of Wisconsin, dan dia juga aktivis dan juga penulis ya, penulis di blog dan artikel ilmiah juga. Sebentar, ini kayaknya agak ya. Saya ingin membacakan dia. Oh ya, ada bonus ini tadi dia sebenarnya lagi di majelis Chicago. Cuma saya bilang bisa nggak kamu rekam suaramu membaca beberapa quote dari artikel yang dia tulis tentang Asyura. Ini artikelnya tadi, Dishonoring Imam Hussein Legacy, sama yang satu lagi tentang Decolonial Practice dari Majelis Asyura. Ya, saya tampilkan quote-nya, ini ya, play. For me, one of the most revolutionary legacies of the survivors of Karbala, namely Imam Hussein alayhi salam's sister Sayyidah Zainab salamu alayha, and his son Imam Zainal Abidin alayhi salam, was not solely their ability to survive, but their brilliant method of memorializing this tragedy in a way that harnesses the potential for communal healing. What better way to defy systems that dehumanizes us than through the human act of shedding of tears, which allows us to move out of despair and into the realm of hope. Furthermore, this healing serves as a vital tool for resistance. Narrating these stories in a manner that induces grief additionally connects us with principles such as death with dignity is better than a life of humiliation, as Imam Hussein alayhi salam once said, without divorcing them from Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, our form of memorializing tragedy elevates our tears to the realm of the divine by marking them as an act of devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi menurut Sherin ini, mengenang memori Asyura itu bukan berarti mengenang konflik saja, tapi justru malah healing di situ. Nah, itu healingnya gimana itu Mbak Sarah? Maksudnya menarik juga ya, karena biasanya kan yang selalu diperingati di Asyura itu adalah mengenai pahlawanannya. Gitu ya. Tapi di sini disebutkan juga bahwa juga ada sistem healingnya gitu. Betul. Healing sistemnya itu maksudnya bagaimana? Nah, itu yang menariknya ya. Kan makanya jadi kan dibilang itu ritual keagamaan ya, karena selain mengenang cerita tapi banyak doa-doanya kan kalau di Majelis Asyura. Nah, ketika kita berdoa kan berarti ke Allah kan. Jadi kita menyambungkan hati kita, mungkin ya pasti makna berbeda-beda ya tiap orangnya, tapi kalau yang saya lihat dan saya observasi itu jadi mereka mengkoneksi ini loh derita saya, dan ini derita saya sambungkan dengan penderitaan yang dialami oleh keluarga Nabi, dan juga bahwa harapan itu ada karena kita tetap berharap pada Allah. Jadi penderitaan ini tidak akan membuat iman kita rusak, tapi justru membuat kita merasa dekat. Kan kadang-kadang orang ketika sedih itu malah jadi dekat gitu ya. Jadi ada empatinya, dan juga tangisan-tangisan yang mereka lakukan itu bukan hanya tangisan kesedihan saja, tapi sebenarnya tangisan yang penuh doa yang juga membawa mereka ke harapan bahwa ya kami harus terus berjuang. Gitu ya, karena keluarga Nabi Rasulullah pun terus berjuang sampai akhir. Dan walaupun kadang-kadang mungkin di dunia dilihat sebagai orang yang kalah, tapi kan kita kesuksesan kan bukan jadi dunia saja ya kalau bagi orang beriman. Nah, itu mungkin yang menurut saya. Makanya di sini juga disebutkan ketika kita
membawa Allah dalam perasaan kecapean kita, kekalahan kita, ke apa ya, ketertindasan kita. Itu sebenarnya tangisan-tangisan kita itu menjadi naik, bukan hanya di tataran dunia saja karena kita berdoa. Jadi itu insya Allah akan naik di tataran spiritual dan menyentuh langsung apa yang di atas gitu kan, untuk memberikan kita mungkin harapan, ketawakalan lebih kuat begitu. Dan juga mungkin kan kadang-kadang kalau yang abstrak aja itu kan nggak semua orang bisa berpikir abstrak ya. Dengan mengenang kisah yang benar-benar terjadi, yang sudah terjadi, yang seperti kisah perlawanan kesabarannya Sayyidina Zainab dan juga Sayyidah Zainab, Sayyidina Imam Husain, itu jadi bisa membuat mereka mungkin merasa lebih dekat gitu loh. Perjuangan itu memang bagian dari iman. Oke, nah ini menarik juga karena kemudian fungsi atau cerita mengenai sistem healing ini itu juga diasosiasikan dengan perannya Sayyidah Zainab di Asyura, pada peringatan di peristiwa Asyura ini gitu. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah apakah kemudian fungsi atau sistem ini memang akan diasosiasikan dengan peran perempuan khusus sebagai karakteristik perempuan atau memang secara general? Itu gimana? Gimana maksudnya general atau khusus? Karena kan sistem ini itu kan diasosiasikan dengan perannya Sayyidah Zainab di peristiwa Asyura gitu. Jadi ya apakah kemudian ini menjadi karakteristik khusus perempuan gitu di sini gitu? Ya menarik ya. Kalau menurut saya sih healingnya, dan itu mungkin di slide berikutnya nanti akan dibahas juga ya. Healingnya itu sebenarnya bukan hanya untuk perempuan saja dan bukan hanya perempuan. Jadi kadang-kadang kan, soalnya saya agak-agak kritis terhadap misalnya, masalah kesehatan, masalah healing, masalah tarbiyah atau pengasuhan anak itu perempuan, masalah-masalah lain laki-laki kan. Maksudnya memang healing mungkin bagian dari untuk semua yang perlu healing dan harusnya bisa punya skill healing, harusnya bukan hanya perempuan. Dan kembali lagi ketika Sayyidah Zainab berbicara di depan lawan politik, di depan bahkan penyiksanya gitu ya, itu kan juga bukan healing ya. Maksudnya ada pada part of it of course healing gitu. Tapi itu kan juga posisi politik gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya peran perempuan secara sejarah di healing dan mungkin secara sosial memang banyak, tapi harusnya itu bukan eksklusif perempuan saja gitu ya. Jadi maksud saya jangan sampai kayak gini, perempuan yang bagian healing, laki-lakinya bagian ke depan gitu kan. Iya, kalau menurut saya, dan itu kayaknya sepertinya di-sharein di tulisannya bukan. Dan itu juga menarik ketika dia bilang tentang healing, tapi next slide ya, kita lihat. Tapi mungkin juga hal yang lain yang masih perlu di-highlight juga, karena kan sering kita berpikir kalau misalnya tokohnya adalah perempuan, berarti yang harus mencontoh itu juga ya perempuan lagi. Jadi tokoh perempuan itu untuk perempuan, hanya untuk perempuan gitu. Nah kan suka banyak asumsi seperti itu ya, baik secara sadar atau tidak sadar. Nah tapi di sini juga dengan contoh yang diberikan oleh Sayyidah Zainab itu juga memperlihatkan bahwa peran perempuan ini tidak hanya untuk contoh menjadi perempuan, tetapi untuk semua kalangan secara general. Betul. Dan yang saya tahu juga, walaupun mungkin yang paling terkenal itu pasti Imam Husain disebut-sebut, tapi keberanian Sayyidah Zainab juga disebut dan dijadikan inspirasi bukan hanya untuk perempuan saja. Dan menurut saya sayang juga sih, itu rugi kalau misalnya hanya orang yang hanya mau ngikutin inspirasi kepada orang yang sama gendernya. Gitu kan, inspirasinya lebih luas gitu ya. Nah, terus yang kedua nih, yang menurut dia selain untuk healing tadi, ini juga adalah perlawanan dekolonial gitu ya. Jadi majelis itu adalah, nih coba kita putar dulu mungkin ya suaranya. Sherin. What I find so decolonizing about Majalis, these gatherings of communal mourning, is that our communal grief serves as a radical act of defying these modes of living and being that are so oppressive to our communities. I find that tears can heal the communal body as they would an individual body, and that tears garner the potential to cleanse us of the toxins deemed fear, shame, doubt, anxiety, and guilt that reside in the crevices of our minds, our hearts, and our souls. In fact, these very emotions of inferiority are what permit these modes of domination over us to begin with. And it is these tears that grant us the space to heal from them. Jadi healing di sini tuh bukan hanya healing yang pasif ya, tapi healing yang aktif, yang sebenarnya kayak renewing our soul, membersihkan dan juga menyemangati kita lagi gitu. Coba kalau yang Fatimah maknai dari ini gimana nih?
what I find so declarating about my list is that our communal grief serve as a radical act of defying these modes of living and being that are so oppressive to our communities. Atau mungkin yang kedua, yang di highlight kedua. Tears can heal the communal body, as they would an individual body in the tears garner to the potential to cleanse up of toxism, name, fear, shame, doubts, anxiety, and anxiety. Ya jadi healing yang dimaksud di sini itu tidak hanya untuk kemudian memberi kita semangat kembali gitu, untuk mengingat kembali mengenai perjuangan kita gitu. Tetapi juga untuk membersihkan, menjernihkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita yang mungkin sudah tercemar gitu, oleh ketakutan, malu untuk memperlihatkan perjuangan, kemudian juga anxiety, keraguan, penyesalan gitu, yang kemudian mengecilkan pemikiran kita, mengerdilkan pikiran kita, hati, dan kemudian juga jiwa. Begitu. Betul, iya. Jadi banyak menurut dia ketika bersama-sama ke majelis, menangis, dan juga kan orang bilang, oh kok menangisi penderitaan saja gitu ya, seolah-olah orang kalah gitu. Tapi justru dengan menangisi dan menyerahkan kembali kepada Allah, di situ renewal dan cleansingnya. Dan karena kan orang manusiawi kan, mempunyai kegelisahan, ketakutan itu. Tapi dengan kadang-kadang kan kalau misalnya gelisah dan takut sendiri kan gak enak ya. Nah jadi majelis dan berkumpulnya orang-orang dengan memperingati penderitaan yang bahkan tokoh kita aja menderita gitu ya, wajar, penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan kita, bagian dari tes juga, dan tapi inilah kita bersama-sama bersedih bersama, tapi juga cleansing hal-hal yang tadi melemahkan perjuangan kita tadi. Jadi ini juga act of decolonization dan juga act of rejuvenation. Oke. Tadi kan bicara tentang bicara tentang perempuan saja atau laki-laki. Di sini ada kritik yang diungkapkan oleh Sherin nih. Mungkin saya bisa kalau misalnya dia bilang gini, bagi dia kan ada tuh orang-orang yang memperingati Asyura dengan act of self-flagellation ya, kayak memukul dada atau bahkan lebih ekstrim lagi. Kata dia sebenarnya dia tidak, itu kan maknanya beda-beda ya. Bagi dia sih sebenarnya dia tidak menentang itu. Tapi menurut dia kadang-kadang yang dia lihat kok ekspresi-ekspresi ritual Asyura kadang-kadang maskulin sekali, kata dia gitu. Nah terus dia cerita, salah satu teman saya bertanya, berapa banyak nih ya laki-laki yang memukul-mukul diri di situ, tiba-tiba mungkin di rumahnya juga memukul mungkin adiknya atau apa begitu. Jadi kan istilahnya kadang-kadang juga loh, menurut saya kadang-kadang juga ada orang yang melihat, oh kalau pencinta Ahlul Bait itu dekat dengan kekerasan, suka mukul-mukul gitu kan. Walaupun ini mukul diri dia sendiri untuk ekspresi kesedihan ya. Tapi itu menurut dia itu adalah di saat tentang signal tentang kesakitan dan juga tubuh gitu ya, itu juga sebenarnya mengingatkan bahwa jangan sampai karena ritual-ritual kita maskulin, kita terjebak terhadap toxic masculinity. Kan dia bilang kan, I fear that this fuels a brand of toxic masculinity, where in my community, like so many others, domestic violence is both prominent and silence. Jadi mereka bilang, jangan sampai ritual-ritual Asyura itu mempromosikan maskulinitas, apalagi maskulinitas yang toksik, yang akhirnya ujung-ujungnya, karena itu memang betul kritik bukan hanya kepada Ahlul Bait saja ya, tapi ke seluruh banyak komunitas agama gitu kan, ketika ngomongin tentang domestic violence, ketika ngomongin tentang gender violence, mereka silence gitu, karena masih space dan ritual mereka biasanya didominasi oleh suara laki-laki dan didominasi oleh ritual-ritual yang maskulin begitu. Secara sederhananya mungkin jangan peringatan Asyura itu jangan hanya dijadikan tradisi saja gitu ya Mbak Sarah, apalagi kalau tradisinya juga fokus pada tradisi-tradisi yang maskulin. Betul, gitu kan. Iya. Tetapi juga nilai-nilai dari peringatan Asyura itu seharusnya juga tertanam dalam pemikiran, kemudian juga tertanam dalam tindakan sehari-hari yang memang mencerminkan dari healing tadi, dari healing Asyura tersebut. Tapi itu juga
Saya baru ingat juga sih Mbak Sarah, menarik yang healing ini, karena saya baru ingat juga, maksudnya dari Allahyarham ataupun Kiai Miftah itu juga sering menceritakan bahwa makna Asyura itu juga sebenarnya adalah untuk kemerdekaan, tidak hanya kemerdekaan secara harfiah kita terhadap dekolonisasi, tetapi juga kemerdekaan atas diri kita sendiri, gitu. Bagaimana kita juga kemudian bisa lepas dari nilai-nilai material, karena kan ketakutan, anxiety dan segala macam itu kan juga berhubungan dengan nilai-nilai material yang ada di dunia ini, gitu. Jadi dan juga kalau bisa bebas dari nilai-nilai yang menindas seperti patriarkal, nilai-nilai yang hipermaskulin, begitu kan. Nah, terus juga di sini dia bilang apa yang terakhir nih, mungkin Fatimah bisa bacain yang di highlight terakhir. What are we doing when we invoke the name of Al-Hussein alaihissalam at an event while making the same event inaccessible to the very people that will identify with Imam Hussein's narrative of feeling abandoned by the ummah? Pertanyaannya itu. Jadi jangan sampai, sebenarnya itu kan intinya dalam pertanyaan ya, apa sih yang kita lakukan kalau ternyata kita membuat event yang tidak inklusif, yang malah event yang dengan mungkin karakternya itu malah membuat orang-orang yang terpinggirkan, orang yang tertindas, yang malah sebenarnya dekat dengan Imam Hussein dengan dalam ketindasan mereka itu nggak bisa ikutan di event ini gitu loh. Jangan sampai event Asyura itu malah justru menjadi event yang makin memarginalkan orang-orang, baik itu karena gender, baik itu karena race, ras ya, baik itu karena etnisitas mereka gitu. Kepercayaan. Iya, jadi menurut saya ini kritik yang bagus gitu kan, karena mengingat itu bagus gitu kan, tapi cara kita mengingat itu bagaimana gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau ada banyak majelis gitu kan, enak juga ada majelis yang perempuan saja, laki-laki saja, tapi mungkin di rangkaian peringatan Asyura itu kita sudah inklusif belum? Jangan-jangan kita lupa untuk menginclude orang-orang yang sebenarnya termarginalkan, orang-orang yang Rasulullah dan Imam Hussein itu akan dekat kepada mereka gitu kan. Itu kan jadi kayak kontraproduktif juga kan, gitu. Nah ini saya mau lihat nih seperti ini ya tadi ya, mungkin salah satu yang kadang-kadang kok ini laki-laki semua gitu ya. Mungkin kalau satu sesi kayak gini nggak apa-apa, tapi adakah sesi lain yang sebenarnya ada perempuannya juga gitu, ada nggak gitu kan. Nah ini ada beberapa gambar yang saya tunjukkan saja tentang sebenarnya imajinasi perempuan dalam Asyura itu penting sekali gitu ya, ketika ini kan juga misalnya pelukisnya juga laki-laki ya, tapi memang tidak bisa untuk mengingat Asyura atau berimajinasi tentang Asyura, tentang Karbala tanpa mengingat peran perempuan gitu ya. Tapi kan kalau bisa nih, peran perempuan yang diingat jangan perempuan yang sudah meninggal saja. Dan juga bukan hanya perempuan yang di ribuan tahun yang lalu. Masih punya banyak masalah perempuan. Iya, begitu. Iya. Kan, ya. Jadi soalnya jangan sampai kita meratapi Sayyidah Fatimah atau mengingat Sayyidah Fatimah, tapi tidak mau mengingat perempuan di sebelah kita sendiri, begitu kan? Tidak mau misalnya mengempower perempuan yang anak kita sendiri atau adik kita sendiri, gitu kan? Karena kadang-kadang ada kecenderungan seperti itu, gitu loh. Mau memuji perempuan yang sudah 1000 tahun yang lalu, tapi nggak berani mengakui kayak para perempuan yang sekarang, begitu. Nah, menurut saya pecinta Ahlul Bait itu tidak seperti itulah, begitu ya harusnya. Tadi balik lagi ke pertanyaan yang di awal juga ya Mbak Sarah, jadi nggak hanya sebenarnya terbatas peringatan Asyura itu untuk mengenang peran perempuan saat peristiwa Asyura gitu, tapi juga lebih luas daripada itu, juga berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang dikenang itu pada permasalahan saat ini, termasuk juga ketidakadilan yang terjadi pada perempuan itu sendiri. Iya, kan kadang-kadang ada orang yang bilang gimana caranya kita bisa memproduksi Fatimah gitu ya, Sayyidah Fatimah atau Zainab di masa kini gitu ya. Jangan perempuannya saja dituntut gitu kan. Semua komunitasnya, apakah kalian sudah mendukung begitu kan anak perempuan, teman-teman perempuan kalian untuk bisa ke arah situ gitu kan. Kenapa Sayyidah Zainab seperti itu? Ya kan karena dia didukung sama kakaknya, begitu kan. Dia mempunyai ayah yang seperti juga teladan suci. Jadi nggak bisa kita hanya menuntut perempuan untuk melakukan semuanya, sedangkan dari sisi yang laki-laki tidak juga mengkondisikan kondisi yang sportif untuk perempuan, begitu. Ini kan juga yang saya juga menarik gitu ya. Kan kalau misalnya kadang-kadang di cerita-cerita populer atau ketika saya ngumpulin cerita itu kan, kalau peneliti itu kan tugasnya ngumpulin cerita. Ketika kita memperingati Asyura itu sebenarnya ada yang bilang itu Sayyidah Fatimah datang gitu ya, istilahnya. Dan ketika Karbala itu terjadi juga Sayyidah Fatimah itu menyaksikan, jadi saksi gitu, walaupun
beliau sudah meninggal, tapi kan bisa menjadi saksi. Ya, itu menarik karena di situ ada lagi peran perempuan yang secara spiritual itu ada gitu, dan hampir di seluruh kultur. Misalnya di kultur di India ya, mereka percaya kalau Fatimah itu memang betul-betul datang di setiap majelis untuk menyaksikan kecintaan orang terhadap keluarga Nabi dan pada Rasulullah juga pastinya. Kalau cinta keluarganya pasti cinta juga pada Rasulullahnya. Dan dia Sayyidah Fatimah mengumpulkan tangisan-tangisan, tetesan-tetesan tangis dari orang-orang yang mengenang dan juga berjuang atau terinspirasi untuk berjuang mengenang penderitaan keluarga Nabi dan sensasi untuk berjuang karena mereka, dan juga peringatan ini juga kalau bisa juga membuat mereka juga berani untuk dan berkomitmen untuk juga mau membela keimanan mereka gitu ya dalam saat ini begitu, membela agama dan iman. Dan juga di sini juga menarik karena kadang-kadang kalau orang-orang yang tasawuf sufi itu ya bilang kesaksian Fatimah ini juga sebenarnya akan penting ketika kita nanti akan diadili di Day of Judgment gitu kan ya. Nah itu menurut saya itu juga, kalau saya kan sebagai peneliti ya, itu menurut saya menarik karena biasanya orang-orang itu hanya melihat yang memberi syafaat kan hanya Rasulullah saja begitu. Tapi menurut saya sejarah Asyura dan ritual Asyura itu menjadi inklusif karena kekuatan spiritual Sayyidah Fatimah juga diangkat gitu dalam cerita-cerita rakyat, dalam cerita-cerita yang masih dikenang sampai sekarang seperti di India. Oh, kalau kita menunjukkan kecintaan pada keluarga Nabi, bukan hanya Rasulullah yang beri syafaat, tapi Sayyidah Fatimah juga akan memberi syafaat. Mungkin ini juga bisa diasosiasikan dengan posisi beliau menjadi penghulu surga ya, menjadi penghulu surga bagi para wanita. Tapi pencari syafaat Sayyidah Fatimah kalau yang di beberapa negara itu bukan hanya perempuan saja juga, tapi juga laki-laki begitu. Dan jadi menurut saya akanlah sangat baik ketika devosi spiritual kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidah Zainab juga diterjemahkan bukan hanya sama perempuan tapi juga laki-laki untuk mendukung perempuan secara spiritual dan juga secara sosial di saat di zaman kontemporer ini gitu. Nah, terus saya mau bicara nih tentang yang mungkin lebih luas lagi gitu ya. Tadi kita sudah bicara tentang healing ya, kita sudah bicara tentang perlawanan. Nah, sekarang mungkin pernah dengar nggak tentang kalimat intersectionality atau allyship? Pernah dengar nggak? Saya belum. Belum dengar ya. Jadi intersectionality itu mungkin kalau misalnya dalam bahasa sederhananya ya, adalah perjuangan yang kita lakukan bersama-sama. Gitu ya. Jadi karena dalam penderitaan orang itu rata-rata dalam sistem penindasan, dalam sistem dan dalam penderitaan biasanya itu bukan hanya satu aspek saja yang menindas. Tapi biasanya penindasan, misalnya penindasan dari penjajah gitu ya, atau penindasan dari sistem yang tidak adil. Itu biasanya kan bukan hanya kelompok kita saja yang kena gitu. Nah, konsep intersectionality dan allyship ini adalah perjuangan itu tidak hanya bisa kita lakukan, lebih baik perjuangan itu tidak dilakukan hanya dalam kelompok kita saja. Tapi perjuangan kita akan lebih kuat ketika kita membuat alliance, ketika kita juga membela satu sama lain, ketika orang-orang yang tertindas itu, dan bahkan orang-orang yang juga tidak tertindas, yang mungkin punya privilege, juga bersama-sama berjuang gitu. Di situ ada intersection. Tapi ada tapinya. Di intersectional analysis kita juga harus sadar ada orang-orang yang mungkin karena status, karena ekonomi, karena status ras ekonomi atau gender, mereka mungkin posisi tertindasnya bahkan lebih dari kita. Gitu. Jadi istilahnya kalau ketika kita berjuang bersama bukan berarti menyamaratakan penderitaan, tapi kita malah jadi kayak menghitung syukur juga kan. Oh, kami tertindas tapi mungkin cuma sebatas ini. Berarti kami harus juga bergerak dan membantu orang yang lebih tertindas daripada kita. Di situ intersectionality dan allyship ini menjadi penting gitu konsepnya. Ini saya ingin bicara tentang bagaimana di Amerika Asyura dan perjuangan Sayyidina Husain ini dijadikan inspirasi atau disambungkan juga dengan perjuangan Black Muslim gitu ya, atau not only Black Muslim ya, tapi perjuangan anti rasis dari seluruh orang-orang yang teropresi terhadap sistem yang rasis di Amerika, dan juga sebenarnya bukan hanya di Amerika tapi seluruh dunia ya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada tentang ada orang yang bawa demo dengan bawa di mana ada opresi di situ bakal ada resistance. Jadi inspirasi Husain ini bukan hanya terhadap resistensi yang di muslim-muslim aja gitu ya istilahnya, tapi beyond that.
Misalnya di sini kita lihat, di sini Dr. Suad Abdul Khabir, ini dokter terkenal, dia misalnya melihatkan lukisan yang dia buat ini ya, atau art yang dia buat. Di sini dia membandingkan atau menyandingkan rute Karbala yang ditempuh oleh Imam Hussein dari Mekah ke Karbala dengan rute yang ditempuh oleh orang-orang yang diperbudak untuk kabur gitu dari perbudakan. Namanya Underground Railroad gitu kan. Dia melihat ini loh jalan-jalan perjuangan, jalan-jalan penderitaan. Coba dilihat, itu kan hampir sama ya, apa namanya, panjangnya begitu ya. Walaupun mungkin sama panjangnya atau tidak secara harfiah mungkin tidak penting, tapi inilah simbolnya itu adalah yang kita share, dan ini adalah jalan panjang penderitaan begitu ya, untuk demi kebebasan. Di sini misalnya yang dia ekspresikan dengan apa, art. Ini kalau misalnya lihat motifnya, ini motif-motif lokal dari Afrika, begitu ya. Jadi evoking ethnic motif. Beliau tuh beliau sangat terkenal. Beliau penulis buku Muslim Cool. Jadi beliau tuh melihat bagaimana popular culture, agama, Islam dan kultur Amerika itu bertemu, begitu. Dan di presentasi yang tadi atau di art yang tadi dia buat, dia melihat bagaimana perjuangan Hussein itu juga sebenarnya bisa disandingkan dengan perjuangan para orang-orang yang diperbudak untuk mencari kebebasan, begitu. Mungkin saya akan satu lagi juga akan saya play gitu ya. Di sini ada dokter yang lain, Dr. Donna Austin, cultural anthropologist dari Rutgers University di Amerika, juga memaknai bagaimana dia memaknai itu ya, Asyura ya. Saya akan tampilkan. We have multiple reasons as Muslims to remember and reflect upon the importance of sacrifice in the face of oppression and taking a stand, which is going to cost. It's going to cost you some comfort. It may cost you your life. It may cost you your prejudices, right? Because we have within our own communities, right? We have prejudices, right, that prevent us from being the type of believers that we need to be in times like this. A lot of times I think we ask ourselves, we think about, excuse me, we think about when we're reflecting upon these stories, when we're thinking about what would I have done if I was alive during the time of Imam Hussein, right? Don't we, we play these kind of, right, imagination games, right? What would I do? Which side would I be on? Well, the thing is, right, there's something happening right now. Which side are we on right now? That's the question that we need to ask ourselves. Where are we now? Because there's always a moment, there's always an opportunity, there's always oppression, there's always something that we have to do. There's always a stand that we have to take no matter what time that we find ourselves living in historically. And we have to make sure that we are following those examples and that we are on the side of the right. Okay, so it's so that's just an opening framework, to think about this religiously, right? And as a Muslim, right, as somebody who converted to Islam, for me personally and for many of the people I know who are African Americans and have made this transition, a lot of the motivating factors, right, that drove and continues to drive African Americans into Islam is this commitment to social justice and this need to address the ongoing problem of racism in this country. And so the various movements of African, within African American Islam, it's a very diverse tradition in and of itself, right? And I won't go into all of that, but most African American Islamic movements, right, have dealt with the question of racism as a central enduring concern in some way or another. And this has been a motivating and an organizing principle upon which these movements have been founded and continue to operate, right? So the question of what to do about white supremacy has never gone away for us and for the Muslims who are pioneers really in this land, who make it possible for all of us to stand here and be Muslim. Jadi itu bagaimana dia memaknai dan juga bilang orang, ya kamu bukan hanya maknai dan mengenang, tapi apa yang kamu lakukan ya pada saat ini gitu. Mungkin yang Fatimah tadi juga menarik sih karena dari ceritanya beliau ini kan dia juga convert ya, ceritanya dia convert, jadi dia nggak born to be Muslim gitu kan, born as Muslim gitu, dia convert. Nah
hal yang memotivasi beliau untuk convert itu sebenarnya adalah tadi nilai agung di Islam ataupun kemudian dari peringatan Asyura mengenai social justice, jadi keadilan sosial yang sebenarnya menjadi concern utama khusus pada orang-orang African Muslim ya, ataupun non Muslim ya, Ya, atau Black African ya, Muslim. Black Muslims gitu kan. Karena sampai saat ini gitu white supremacy ataupun opresi itu masih menjadi masalah utama bagi mereka, dan seharusnya nilai itu juga tetap selalu selalu diterapkan, selalu dijalankan gitu, tidak hanya untuk memperingati dan tidak hanya selalu mengimajinasi apa yang akan saya lakukan jika dulu saya hidup pada saat peringatan Asyura gitu. Jadi tidak hanya mengimajinasi tapi ayo gerak, ayo kita lakukan gitu. Iya, saya hidup saat sekarang. Saat sekarang. Apakah gitu. kita sudah melihat opresi-opresi yang sama sekarang gitu? Kalau kita sudah melihat, apa yang sudah kita lakukan begitu kan? Kalaupun mungkin kita tadinya, kalau kita tidak bisa bergerak di garda depan, paling nggak kita mencari tahu begitu kan? Mungkin kita bisa membantu dengan cara-cara tertentu begitu. Tapi jangan pula kita hanya itu tadi berpikir 1300 tahun yang lalu tapi tidak mau mengaplikasikan ke masa sekarang. Dan juga betul kata dia, banyak orang yang convert ke Islam karena juga karena mereka tahu atau mereka dengar bahwa Islam dan Muslim community itu berkomitmen terhadap keadilan sosial, dan juga Islam juga mengajarkan kesetaraan kepada seluruh manusia. Itu yang mereka juga, kenapa mereka tertarik pada Islam. Dan menurut saya kita, dan ini penting nih, saya kadang-kadang kita tidak begitu, mungkin jarang juga dari kita yang interaksi pada convert ya, tapi itu menurut saya juga bukan hanya kita menjadi saksi untuk apa yang sudah terjadi, tapi mereka juga akan melihat kita sebagai umat Muslim sekarang nih benar-benar menjalankan nilai-nilai itu nggak sih gitu. Padahal ada orang-orang yang masuk Islam karena mendengar kita harusnya berkomitmen, jadi kita harus membuktikan kepada mereka gitu ya, saudara-saudara kita yang menjadi bagian dari umat itu. Sebentar, nah ini ada satu lagi nih dari tentang, kalau ini adalah inspirasi dan juga masih berkaitan dengan yang tadi ya, berkaitan dengan perjuangan melawan rasisme di Amerika. Nah, ini menarik karena kan kalau tadi kita melihat aktivis-aktivis dari Black Muslimnya. Nah, ini kita lihat aktivis dari Iranian American aktivis gitu ya. Mungkin ada yang bisa membaca yang di paragraf kedua. Boleh? Baca. Much like the Ta'ziyah and its role in embodying Hussein default, New Orleans Black activists host an annual Black Rebellion reenactment reflecting the path of the largest rebellion of enslaved people in United States history, embodying a story of resistance, freedom, and revolutionary action. Boleh lanjut? These parallels are not simply a coincidence, but a manifestation of a liberation framework shared, rehearsed, passed down, and inherited by oppressed people globally. Black people, and particularly Black Muslims, are and have been consistently leading this movement in the United States. While the particularities of each of these revolutionary service, reenactment, thoughts of liberation, and historical moment are distinct from one another, they each are passing on and inheriting both the modes of resistance and the underlying power dynamics, racial and economic case, and state oppression that seeks to undermine La ilaha illallah. Also quotation by Huda Khatebi. Ya. Bagaimana nih kalau Fatimah atau mungkin yang tadi baca memaknai statement ini? Tadi apa ya? Jadi dari mewujudkan dari perjuangan dan pengorbanan Imam Hussein itu, kalau di New Orleans Black Activist itu menghost annual
apa namanya, Slave peringatan rebellion, rutin ya, peringatan ya. rutin slave rebellion reenactment. Iya, Nah, iya. jadi di situ itu juga merupakan perjalanan panjang dan terbesar ya, perjalanan terbesar dari pemberontakan, rebellion pemberontakan terhadap perbudakan, perbudakan di Amerika, sejarah Amerika Serikat begitu. Jadi ini merupakan perwujudan dari cerita mengenai kebebasan, gerakan revolusi, gerakan ya atau tindakan revolusi gitu, penolakan atas perbudakan, atas opresi gitu. Dan peristiwa-peristiwa itu gitu kan, itu gak simply coincidence gitu, gak simply kebetulan, tapi manifestasi dari pembebasan, dari kerangka pembebasan, kemudian juga turun-temurun nilai peringatan tersebut yang inherited, yang diwariskan dari orang-orang yang teropresi Secara global, iya. gitu. Jadi mungkin yang dikatakan ke mereka tuh sebenarnya memperingati opresi itu dan peringati resistance itu bukan hanya dilakukan oleh orang Muslim saja, dan juga bukan hanya dilakukan oleh orang Ahlul Bait saja. Tapi sebenarnya di situ ada pelajaran secara global, dan di situ juga ada semangat global yang harusnya kita peringati bersama. Jadi mungkin bisa dikatakan dengan satu sama lain juga, jangan sampai kita hanya fokus kepada penderitaan kita saja, jangan sampai kita hanya fokus kepada sejarah-sejarah perlawanan di kalangan kita saja, tapi itu akan menjadi sangat dahsyat dan sangat powerful ketika kita juga memperluas horizon kita dan juga melihat ini loh, sejarah-sejarah perlawanan ini juga dimiliki oleh kelompok-kelompok lain. Bisa nggak kita kerjasama? Yang tadi ya, jadi kembali ke allyship dan juga kembali ke intersectionality konsep tadi. Jadi walaupun secara partikular tadi oleh Black people ataupun Black Muslim, tapi sebenarnya seharusnya itu menjadi perjuangan perjuangan kita bersama. Betul. Gitu, ya. Dan di sini juga dia mengakui kalau misalnya tentang perjuangan melawan opresi yang terbesar yang dilakukan saat ini adalah dipimpin oleh Black Muslims di Amerika. Itu kan kita juga harus mengakui ya perjuangan mereka. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, oh itu perjuangan mereka, dan tidak mengakui siapa sih yang menjadi leading power sekarang begitu, dan bagaimana kita bisa membantu mereka, begitu ya. Jadi kita bukan hanya fokus pada perjuangan kita saja. Tapi kalau misalnya kita kita kaitkan nih bersama dengan tema juga pada sesi kali ini, kan juga kita mempelajari bagaimana perempuan menginternalisasi spirit dari Asyura. Kemudian kita juga masuk ke pembahasan mengenai opresi yang opresi yang dirasakan oleh Black people gitu di Amerika ataupun di seluruh dunia gitu. Dan mungkin kita juga sering dengar ya tentang hashtag Black Lives Matter gitu kan. Nah itu jadi pertanyaan juga, itu sejauh apa ya kemudian juga perempuan mewujudkan spirit Asyura di dalam perjuangan operasi Black Lives Matter itu. Nah itu menarik. Pertama kan kita sebagai, apalagi kayak Fatimah kan udah studi di mana-mana gitu ya, udah pernah studi di Jerman. Satu aja, nggak di mana-mana. Oke. Ya tapi maksudnya kita kan bukan hanya melihat kita sendiri orang Indonesia ya, apalagi kita pernah tinggal di luar negeri gitu. Itu kan berarti kita juga melihat diri kita sebagai bagian dari masyarakat global. Kayak saya ngajar di Edinburgh, saya nggak mungkin dong hanya peduli sama isu yang dari Indonesia saja. Walaupun bukan berarti saya tahu seluruh isu sosial, tapi paling nggak isu-isu global saya juga pelajari begitu ya. Nah, tapi apa yang kita bisa lakukan? Kalau saya kan mengajar ya, jadi pasti meningkatkan awareness, menginspirasi murid, itu yang bisa saya lakukan. Bahwa ini loh perjuangan-perjuangan melawan penindasan yang kita lakukan, yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan ini inspirasi ini dari berbagai komunitas. Di sini mungkin komunitas Ahlul Bait, mungkin di sini komunitas Muslim. Tapi untuk yang interfaith work itu kan, kita juga harus tahu ya inspirasi yang bisa kita ambil dari komunitas yang lain. Nah, untuk di Indonesia terutama mungkin kita bisa lihat gitu, daripada kita jauh-jauh gitu kan, bukan berarti kita ke Amerika gitu kan, rally sama mereka, mungkin itu terlalu mahal. Tapi kita lihat ada nggak sih di sini yang masih tertindas karena warna kulit mereka, atau mungkin karena kultur mereka berbeda. Itu kan mungkin kita bisa lihat dari yang di dekat dulu. Jadi kalau misalnya Fatimah mungkin pernah lihat ya, dan itu mungkin bisa dicari, saya nggak akan bicara terlalu detail. Misalnya
ada Black Lives Matter ya, tapi juga ada hashtag kadang-kadang itu kan Papua Lives Matter gitu kan. Karena kadang-kadang kita mikir, oh itu saudara kita, tapi dia sangat jauh, mungkin itu bukan urusan kita, itu urusan pemerintah gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya kita memang berdedikasi dan berkomitmen, kita mungkin bisa melihat dan mencoba mencari tahu gitu, apa sih masalahnya, apa sih yang kita bisa lakukan untuk membantu. Kalau nggak bisa membantu secara langsung, paling nggak kita bisa mungkin mengkritisi diri kita. Ada nggak ya orang-orang yang karena prejudis kita atau karena ketidakpedulian kita sebenarnya sedang berjuang, tapi kita tidak tahu gitu ya. Jadi mungkin awalnya tahu dulu, terus yang kedua kalau memang punya rezeki, punya kemampuan, ikutlah membantu, mungkin membantu memberi sumbangan atau membantu dengan menjadi volunteer di beberapa isu begitu. Jadi mungkin jadi walaupun itu kesadarannya harus global, kan tetap think globally, act locally-nya betul. Karena bukan berarti itu masalah ras itu bukan hanya di Amerika saja gitu kan, di depan kita juga ada begitu. Nah, ini coba mungkin kita bisa lihat yang dia lakukan nih, yang Huda Khatebi lakukan, kan dia Iranian American aktivis ya, dan dia sangat berani. Saya akan memutarkan ini sekitar 2 menit ya, wawancara dia di salah satu saluran TV internasional. Ini tahun 2000. Both my parents are Iranian immigrants and they came here for university in the 80s, and both of them had a lot of struggle just in a post-Iran hostage crisis, post-9/11 world. There's an Iranian being detained here in Chicago, Iranian student at Notre Dame. The last few weeks have been incredibly horrific. I think it's so terrifying to actually fear for the lives of your family and so many people who you care for. This past week, I think I slept 1 night. It's just a constant sort of anxiety that's always in the back of your mind. I think particularly recently it started with the United States pulling out of the Iran deal and then worsening sanctions that have already just been devastating the entire country, coupled with just sort of also exacerbated crackdown by the Iranian regime of protesters and other Iranians trying to speak out against repression. Data on all of this to see trends. Iranians in Iran, I think particularly just feel a sense of hopelessness because the conversation in the United States is like, should we bomb Iran or should we not bomb Iran? And in Iran, it's like, should we kill these protesters or should we not kill these protesters? So it's still Iranian people at the end of the day between a rock and a hard place. So they're fighting and have to, in their own conversations, be almost masters of also global negotiation and global politics, understanding that they can oppose U.S. imperialism in one breath and at the same time challenge the Iranian state and the violence that is perpetuating in Iran as well. Iran is so much more than its borders, and people are so much more than the borders as well. It's been really beautiful to see so many Iranians really step up in ways that I haven't seen before. I think historically, a lot of Iranian organizations have not been the best with intersectional work or understanding how the Iranian struggle in the United States is tied to anti-blackness, anti-Muslim racism, or other forms of violence that oftentimes Iranians like to disassociate with. So I think it's a really important moment for the Iranian community internally, but also as we start to work together to form closer relationships across the board in order to fight for a common sort of vision, and that's to protect our people. Yeah. Ada nggak yang mungkin Fatimah tangkap dari sini? Yang saya tangkap sih, ini kan lagi sedang tadi perjuangan untuk ini refugee ya. Ada refuginya, atau jadi sebenarnya itu mungkin dia tuh kayak mengatakan kalau Iranian aktivis gitu di Amerika tuh kayak terperangkap. Di satu sisi mereka mengkritik waktu itu rejim Amerika, Trump kan. Di satu sisi mereka juga mengkritik rejim di Iran gitu loh, pemerintahan di Iran yang juga kadang-kadang opresif begitu kan. Dan dia jadi menurut saya itu bagusnya tuh dia kritis bukan hanya ke satu orang saja, tapi dia juga kritis secara global. Yang tadi kan yang kita lihat kritik secara global. Dan juga dia bilang kalau misalnya perlawanan ini juga adalah perlawanan yang sama yang kita kena penindasan ini adalah perlawanan yang sama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain seperti Black people di Amerika, kata dia. Dan penindasan atau marginalisasi yang dirasakan oleh umat muslim di Amerika sebenarnya tidak lepas dari marginalisasi yang juga dirasakan atau sistemnya sama gitu loh. Marginalisasi muslim di Amerika itu adalah sistem yang sama marginalisasi orang-orang kulit berwarna. Karena kenapa dia mengatakan begitu? Saya kadang-kadang itu tadi belum kompak gitu loh. Ada orang yang bilang, oh ya kami dimarginalisasi, yang lain juga dimarginalisasi, tapi penderitaan kita berbeda. Jadi kenapa kita harus bersama-sama gitu, padahal mungkin ekspresi penderitaannya berbeda,
kelompoknya berbeda, tapi sistem yang menindas itu sumbernya sama. Nah, di situ adalah kenapa kata dia pentingnya building alliance dan pentingnya tahu tentang asosiasi-asosiasi penindasan tadi. Nah, ini yang terakhir mungkin nanti bisa dibaca salah satu, mungkin bisa direkam. Yang ini dari Amerika Latin. Karena kadang-kadang kalau kita bicara Amerika hanya bicara tentang Amerika Serikat. Ini ada puisi dari Amerika Latin dari Ana Sedano. Semoga saya menyebut namanya benar ya. Ini dia menarik sekali. Nanti juga bisa saya kasih link puisi lengkapnya. Ini dia menggabungkan antara pencarian dia dan juga perjuangan dia melawan penindasan. Awalnya dia terinspirasi oleh Che gitu ya, Che Guevara. Tapi terus dia akhirnya mengenal Imam Hussein. Dan dia walaupun dia leftist, kan kadang-kadang orang bilang leftist itu kurang spiritual, leftist itu biasanya sekuler atau apa, tapi justru dia merasa Imam Hussein ini malah lebih dekat dengan entah itu kemudian di Amerika dengan Black Lives Matter atau kemudian juga misalnya di Indonesia dengan Papua gitu misalkan, atau banyak daerah-daerah lain gitu. Itu sebenarnya perjuangan yang sama dan seharusnya kita bisa bersama-sama gitu. Kemudian tadi juga hal yang kemudian harus selalu kita pertanyakan di diri kita sendiri adalah juga untuk selalu mengkritik gitu sebenarnya. Selama ini ketika kita memperingati Asyura, kita kemudian mencoba mengingat kembali sejarah yang terjadi, bagaimana kemudian juga peran perempuan pada peringatan Asyura tersebut, apakah kemudian peringatan yang kita lakukan itu juga sudah mempresentasikan daripada nilai-nilai agung itu, di mana harus inklusif gitu kan, terbuka untuk semua kalangan, baik itu gender, ras ataupun kepercayaan gitu. Jangan sampai malah jadi eksklusif gitu, jangan sampai malah jadi ada tradisi-tradisi yang maskulin yang tidak melibatkan perempuan gitu kan, padahal dalam sejarahnya ya perempuan itu tidak hanya punya peran tadi menuturkan cerita peringatan Asyura, tetapi juga punya peran publik, bagaimana kemudian berorasi, memperjuangkan keadilan gitu. Dan itu yang kemudian harus terus kita kritisi, apakah sudah kita implementasikan baik dalam pemikiran kita, baik dalam perasaan maupun jiwa kita. Karena setiap hari itu adalah Asyura dan setiap tempat itu adalah Karbala. Begitu. Terima kasih kepada Mbak Sarah untuk sesi kali ini. Kita doakan semoga silaturahmi kita tetap terjalin. Mbak Sarah juga lancar ya penelitian-penelitian, dan kita juga masih saling kontak dengan Seroja gitu kan, dengan kita juga di sini di Bandung, mendoakan kesehatan Mbak Sarah juga, semoga juga aman perjalanan pulang. Ya, terima kasih pulang, gitu ya. Jadi terima kasih sekali Mbak Sarah. Baik, begitu sesi kali ini. Semoga materi ini juga bisa banyak memberikan manfaat, baik kepada pemirsa setia Seroja TV ataupun yang baru menonton, kemudian juga kepada para hadirin yang hadir saat ini. Terima kasih. Allahumma sholli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri mustaudaifiha bi'adadi ma hata bihi muqa arsuha kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.